Lalu apa dampak yuridisnya dari perkawinan siri, Bu? Baik untuk diri sendiri maupun anak dari hasil dari kawin siri itu, Bu? Kalau anak-anak yang dilahirkan kawin siri, dia hanya terikat keperdataan dengan ibunya saja. Jadi nanti di akte anaknya itu lahir dari seorang ibu yang bernama titik-titik. Tidak ada seorang ibu bernama ini dan ayah yang bernama ini. Seperti itu keperdataannya. Nah, itu nanti kan tidak hanya dari keperdataan anak, nanti bagaimana dengan keperdataan selanjutnya di dalam kartu keluarga misalnya. Kartu keluarga kan nama ayah tidak muncul, yang muncul hanya nama ibu. Lalu apa sih, Bu, dampak psikologis terhadap anak dari hasil perkawinan siri menurut Ibu? Dampak dari perkawinan siri terhadap anak, dampak psikologisnya banyak, Mbak. Anak menjadi minder dengan temannya, kemudian dia gampang marah, kemudian dia bisa juga lebih nakal dari yang lainnya, atau juga malah sebaliknya menarik diri, pendiam, menjadi introvert. ya introvert. Demikian, dan ini kan sangat menyakitkan bagi bertumbuh kembangannya anak, ya kan. Belum lagi kalau dilihat dari lingkungannya sehari-hari, anak-anak kan butuh sekolah ya. Di sekolah hak keperdataan keluarganya tidak lengkap, itu juga membuat dia semakin depresi. Jadi anak-anak yang hasil dari nikah siri ini rata-rata nilai akademiknya juga sangat berbeda dengan anak-anak yang dalam kehidupan normal lainnya. Seperti itu. Baik, kita tadi sudah membahas ya beberapa pertanyaan yang diulas. Nah, mungkin ini kita sudah sampai di segmen terakhir ini, Bu. Mungkin dari beberapa pertanyaan dari pranikah sampai ke perceraian, sampai ke nikah siri. Menurut Ibu kesimpulan apa ini, Bu, yang bisa kita perjelas ke sahabat Jelis di sana? Oke. Nah, Mbak, kita dari tadi kan ngobrol ya, haus, minum dulu ya. Iya. Monggo dilanjut. Untuk kesimpulan yang bisa kita berikan ke sahabat Jelis di sana yang sudah kita kupas tadi beberapa pertanyaan, dari yang pra menikah sampai ke perceraian sampai ke menikah siri juga yang lagi viral tuh, Bu, ya. Gimana? Iya. Saudara-saudara sekalian di kota Surabaya atau di luar kota Surabaya, negara sekarang sudah mengatur sebelum menikah harus ikut sekolah pranikah selama 3 bulan. Coba diikuti, di sana akan banyak manfaatnya. Karena apa? Karena di situ Anda akan diberi masukan dari dinas kesehatan, bagaimana dengan reproduksi Anda, bagaimana mengatasi kehamilan, bagaimana menjalankan pernikahan, dari Menteri Agama dan Kemenhan yang lainnya. Nah, itu akan menyiapkan mental masing-masing pihak untuk menjalankan pernikahannya itu agar bisa tahan badai, gitu loh maksudnya. Tahan badai. Ya, tahan badai. Jadi minta tolong jangan dianggap ini mempersulit, bukan. Ini adalah keuntungan bagi Anda untuk bisa membina keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Perkawinan itu kan mempersatukan dua hati, dua orang yang berlainan karakter. Dengan persiapan mental yang bagus akan bisa melanjutkan pernikahannya hari demi hari semakin baik dan tidak rentan dengan perceraian. Nah, perceraian itu sangat menyakitkan bagi anak-anak. Karena anak-anak akan berdampak secara psikologis juga. Mungkin dari segi materi, keuangan ibu kan juga akan terganggu. Karena kan biasanya ada ayah yang memberikan nafkah, mendukung, sekarang tidak ada. Itu dari segi kami. Nah, bagaimana dengan pasangan
yang memaksakan diri dengan menikah siri. Nah, dengan embel-embel agama. Dengan embel-embel agama, itu pun yang dirugikan adalah perempuan. Kenapa? Karena di dalam ikatan nikah siri, maka hak-hak perempuan itu diabaikan atau tidak dilindungi karena memang tidak diatur oleh undang-undang. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 tidak mengatur tentang perkawinan siri. Jadi akan sangat berdampak merugikan secara keperdataan maupun secara psikologis bagi seorang wanita dan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Jadi begitu, Mbak. Jadi peristiwa yang berkaitan dengan hukum itu penting, mulai dari peristiwa kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Jadi untuk teman-teman sahabat Jelis di sana yang akan melangsungkan perkawinan, jangan lupa pesan-pesan dari Ibu Jelis untuk kursus pranikah, lalu pematangan diri untuk mempersiapkan pernikahan tuh nggak cuma nikah, nggak cuma yuk nikah, enggak. Jadi ibaratnya harus disiapkan semua secara finansial, mental maupun fisik. Lalu yang untuk perceraian nih, nah perceraian jangan buru-buru terbawa emosi dan lebih ke manajemen emosinya mungkin lebih diperbaiki ya Bu ya. Terus yang menikah siri juga, kalau untuk dapat embel-embel yuk nikah dulu aja yuk secara agama, nikah siri, ntar nikahnya dilegalin. Kalau menurut saya dan Bu Jelis, mending nikah secara hukum aja. Hak asasi perempuan secara perdata akan lebih jelas ya Bu ya. Karena efek panjang dari hukumnya juga jangan lupa. Karena banyak banget efek-efek yang sampai ke anak, sampai ke perempuan juga. Oke, terima kasih Bu Jelis untuk atas waktunya kita ngopi bareng dengan para milenial di sana. Dan mungkin para milenial di sana yang masih ingin curhat atau mungkin tanya-tanya perihal permasalahan perkawinannya ya Bu ya, mungkin bisa hubungi kami di Cipta Lover di sini ya. Oke, baik. Terima kasih. Cipta Lover menciptakan kesejahteraan dan kedamaian.